Hai sahabat masa dini, perkenalkan saya Profesor Dr. Suciningsih, spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Selamat datang di Semadi, sehat bersama masa dini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai bullying. Kebetulan kami kedatangan pakar di bidangnya, yaitu Dr. Trisna Windiani, spesialis anak konsultan yang bertugas di Rumah Sakit Prof. Murah dan Fakultas Kedokteran Udayana. Selamat datang Dr. Trisna. Terima kasih Prof. Apa kabar Prof? Sehat? Baik, ya. Dr. Trisna gimana? Sehat selalu Prof. Iya. Terima kasih para sahabat masa dini. Kita berjumpa dalam acara Semadi. Senang sekali sudah diundang Prof ke sini. Iya, terima kasih Dr. Trisna. Nah, kita membahas bullying ini karena sedang hot topic ya. Sebetulnya seberapa banyak sih kasus bullying di masyarakat itu? Ya, terima kasih Prof. Jadi kalau kita lihat sekarang marak sekali di media sosial, berbagai macam bullying dilaporkan atau dipertontonkan gitu Prof. Tidak hanya bisa korbannya anak-anak, kemudian remaja, bahkan dewasa. Tidak hanya sebagai korban tetapi dia sebagai pelaku juga. Jadi saya kira memang sangat tepat kita berbincang atau sharing sedikit tentang bagaimana sih kalau anak kita mengalami bullying Prof. Jadi kalau kita lihat datanya, data dari UNICEF di Indonesia itu tahun 2018 ini, saya kira ini masih cukup lama gitu Prof. Itu sudah 41% anak remaja 15 tahun itu mengalami bullying. Jadi bullying atau perundungan itu tipenya bisa anak itu melakukan misalnya mendorong, kekerasan, kemudian menendang, juga ada yang mengancam atau bahkan mungkin mengucilkan dia, kemudian membuat suatu rumor yang tidak benar. Dan cyberbullying itu paling banyak dilaporkan. 45% cyberbullying itu terjadi di Indonesia. Dan laki dan perempuannya hampir sama, mungkin lebih sedikit laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi saya kira masalah ini masalah yang sangat penting, harus kita sering advokasikan Prof. Supaya kita bisa nanti bagaimana mencegah dan mengatasi problem perundungan ini. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Terus sebenarnya apa sih yang dimaksud bullying itu? Ya, jadi kita memang harus tahu definisi atau pengertian bullying itu atau perundungan itu apa. Jadi perundungan itu merupakan suatu perilaku yang agresif. Jadi di sana terjadi berulang biasanya. Tetapi kalau cyberbullying sekali saja bisa dampaknya besar, Prof. Jadi dampaknya bisa sampai lama gitu ya. Jadi ini dilakukan dengan cara sengaja yang tentu akan menyebabkan menyakitkan secara fisik maupun emosional. Dan di sini akan terjadi suatu ketidakseimbangan. Jadi keseimbangan apa? Kekuatannya tidak seimbang. Karena korban biasanya tidak mampu membela dirinya. Gitu. Jadi nanti ada 3 hal di sini yang berperan. Yang pertama adalah sebagai korban atau victim, ada pelakunya, atau juga dia sebagai korban atau victim, ada pelakunya atau perpetratornya Prof. Kemudian juga bisa kedua-duanya, dia sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Dan nanti ada yang menyaksikan gitu. Jadi itu yang kita harus bisa pahami, bahwa ada suatu perilaku yang agresif, yang berulang, kemudian disengaja,
dan itu bisa menimbulkan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional seperti itu. Ya, makasih. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal bullying itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan Prof bahwa jenis-jenis bullying itu kalau kita bisa bagi, ada yang tradisional bullying. Yang kita sebut dengan tradisional bullying itu ada yang langsung maupun tidak langsung. Jadi direct maupun indirect. Kalau yang direct itu ya secara fisik dia bisa menyakiti, bisa mendorong, menendang seperti itu, Prof. Sedangkan secara verbal dia langsung mengatai ya gitu. Artinya misalnya menggoda, memanggil nama dengan hal-hal yang menyakitkan buat dia ya. Kemudian juga mengejeknya, menertawakan, itu verbal secara langsung dia. Atau bahkan terjadi suatu perilaku yang negatif. Ya misalnya mengambil barangnya, merusak barangnya. Nah, itu langsung kan. Ya. Kemudian yang indirect atau tidak langsungnya misalnya mengucilkan gitu ya, yang kita sebut sebagai relational bullying atau melakukan isolasi sosial. Dan juga ada emotional bullying. Emotional bullying itu misalnya seperti tadi, memfitnah, memberikan tayangan-tayangan atau rumor yang tidak benar itu dimasukkan ke dalam internet itu, Prof. Jadi cepat sekali menyebarnya. Nah, yang marak juga adalah sexual bullying. Sexual bullying itu bisa secara langsung juga mengganggu orang lain atau menyentuhnya atau dari bahasa seksual seperti itu. Dan yang marak paling banyak adalah cyberbullying. Cyberbullying itu dia menyebarkan bisa lewat pesan, lewat foto ataupun berita yang dia sebarkan secara sengaja di internet. Dan itu sekali saja disebarkan, dampaknya akan lama karena itu bisa disimpan, kemudian di-upload lagi. Nah, itu akan sangat menyakitkan bagi korban perundungannya, Prof. Sebetulnya gini ya, kan banyak anak-anak yang merasa dibully, padahal kadang-kadang itu bukan bullying gitu juga gitu. Kira-kira ada enggak supaya kita bisa mencegah bullying gitu? Iya, benar sekali, Prof. Kita sebetulnya mulai dari pola asuh, Prof. Jadi pola asuh, bagaimana kita mengajarkan, menguatkan secara mental emosional anak tersebut. Ya, di rumah biasanya orang tua ya selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Ya, boleh dia seperti ratu, seperti raja di rumah, apapun boleh. Ini boleh. Tidak ada batasan yang tegas atau bahkan cenderung permisif yang seperti pola asuhnya. Mau ngapain, yang penting saya sudah menyediakan makanan, pakaian, les dan macam-macam. Dia lupa apa yang harus dia berikan. Sedangkan di dunia luar, di luar keluarganya itu lingkungannya jauh lebih jahat gitu, ya. Jadi dia merasa tidak nyaman, padahal sebetulnya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu mental emosionalnya yang kurang keras atau kurang kuat gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga di pola asuh itu ketika orang tua tidak mengajarkan dia empati, ya, mengenal perasaannya, bagaimana mengenal intrapersonalnya dan interpersonalnya. Jadi pola asuh yang seperti itu yang harus kita kuatkan. Jadi harus bagaimana aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi selalu sayang itu ada. Jadi itu yang saya kira paling dasar adalah bagaimana membentuk, menguatkan mental emosional itu di dalam keluarga itu sendiri, seperti itu. Ya, kadang-kadang bullying itu padahal biasa-biasa saja sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang tuh merasa, apalagi orang tuanya mengatakan anak saya dibully di sekolah gitu. Apakah benar anak itu dibully di sekolah atau tidak, kan kita tidak tahu. Kadang-kadang bercanda dibilang dibully gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dibedakan antara
bercanda dan dibully. Tentunya ada cara atau bagaimana ya sebetulnya untuk membedakan bahwa itu bercanda atau dibully atau candaan itu malah bisa membuat anak itu merasa juga stres gitu. Apakah itu tergantung kepribadian masing-masing anak seperti yang Dokter Trisna terangkan tadi? Apakah juga pembuli ini juga gimana gitu supaya anak ini juga tidak jadi pembuli, yang dibully itu tidak merasa bercanda tapi merasa dibully. Bahkan kadang-kadang orang tuanya tuh terlalu overreaksi gitu loh. Iya, betul sekali Prof. Kita harus bedakan antara candaan atau bulian ini. Kalau candaan itu sama-sama ketawanya sama-sama, jadi bersama-sama ada ikatan di sana. Dia ketawa, yang mengatakan ketawa, yang menerima aja ketawa. Tetapi yang satu marah, nah itu yang satu ini yang harus dibedakan antara candaan dan bulian. Jadi itu yang pertama. Kemudian bagaimana orang tua itu menanamkan bahwa tidak boleh sebagai pembuli ataupun membuli gitu ya, itu juga harus dikuatkan gitu ya. Jadi anak yang dibuli dan sebagai korban, sebagai pelaku itu juga harus concern kita Prof gitu ya Prof ya. Satu lagi memang ada beberapa yang sering, kenapa kok yang satu ini merasa dibully, yang satu lagi biasa-biasa. Memang benar yang disampaikan Prof. Ada satu faktor yang menyebabkan. Yang pertama mungkin karena memang temperamennya dia seperti itu, sangat sensitif itu. Ada juga pengaruh itu. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, jadi mental emosionalnya yang tidak kuat. Oleh karena itu, tipsnya juga orang tua harus juga mengajarkan di sekolah atau di lingkungan mana bahwa kalau misalnya anak dibully, oh kamu jelek, hitam, rambut keriting jelek. Oh tidak, mamaku mengatakan aku cantik kok, aku bisa juara renang, saya bisa main musik, kamu nggak bisa, seperti itu. Respon yang positif responnya ya. Jadi harus berani mengatakan tidak, ayah ibuku mengatakan aku cantik, aku pinter, aku cerdas. Sehingga orang tua harus mengajarkan berbagai macam, tidak hanya matematika kan Prof. Jadi kecerdasan itu banyak supaya dia menjadi anak yang percaya diri. Jadi itu untuk mencegah bullying. Dikuatkan mental anak itu dan difasilitasi, tidak harus matematikanya dapat 100 ya. Jadi harus dia bisa, ternyata mungkin matematikanya dapat 50 tapi dia juara renang, pinter musik, pinter olahraga, pinter nari, seperti itu. Jadi anak itu tetap akan percaya diri, seperti itu. Jadi penguatan mental daripada anak itu sendiri supaya tidak dibully oleh teman-temannya gitu. Jadi tugas orang tua. Dan perlu juga harus ditanyakan juga Prof, andai kata ini ada bullying, anak mengatakan bullying, tanyakan, komunikasilah kepada anak dulu. Kemudian juga nanti kita lihat ada kemana mesti harus melapor, seperti itu ya Prof ya. Mungkin perlu dibuktikan dulu sebelum melapor itu apakah itu memang benar betul bullying atau bukan gitu. Intinya komunikasi Prof, komunikasi dengan anak, kemudian komunikasi mungkin dengan anak yang lainnya seperti itu, dan baru kita mencari solusi. Jadi berpelukan itu paling gampang kan Prof gitu. Siapa? Ini si A nih, kenapa? Oh enggak apa-apa, ayo kita pelukan, ayo kita ini, seperti itu ditunjukkan yang banyak sekarang ternyata orang tua A dan orang tua B ini bertengkar duluan, jadi perang tanding dulu. Jadi kita tidak menjadi role model yang baik. Makanya saya tadi tanyakan bagaimana sih sebaiknya, apakah kadang-kadang laporan anak itu berbeda gitu loh dengan kenyataan yang ada di sekolahnya atau di mana saja gitu. Tapi apakah pembuli ini, terutama pembuli
itu apakah ada ciri khas pada pembuli itu ya? Kan kalau dibully tadi Dokter Tisna menjelaskan bahwa mental emosinya harus dikuatkan. Tuh. Bagi pembuli sendiri itu kenapa kok anak itu bisa menjadi pembuli? Ya, baik. Bagaimana caranya sebelum bicara tentang pembuli, kita mungkin lebih tahu gimana sih ciri-ciri anak yang ya betul korbannya Ya. gitu ya. Nah, satu tanda itu gejala-gejala psikosomatis. Anak tidak mau sekolah, kemudian anak tiba-tiba yang tadinya ceria jadi diam saja, murung, atau bahkan sebaliknya pemarah, sangat sensitif, atau tiba-tiba sering ngompol. Ya, karena saya pernah dapat rujukan sering ngompol. Ya, kembali ngompol. Kemudian tidurnya kurang gitu ya. Jadi yang sebetulnya sakitnya secara fisik itu tidak sakit, tetapi psikisnya ya itu kita sebut dengan gejala psikosomatis. Itu yang bisa kita deteksi. Kenapa ya anak? Oleh karena itu memang orang tua mesti harus dekat lah sama anaknya supaya responsif, supaya cepat mengetahui kondisi anaknya. Kalau orang tuanya tidak dekat kan tidak tahu, tidak bisa melihat ya apa perubahan yang terjadi pada anaknya gitu ya. Nah, kemudian untuk pembuli atau perpetrator atau pelaku, nah bisa kita lihat anak ini biasanya membuat suatu kelompok yang memang bergaul dengan anak-anak yang sering melakukan bullying atau melakukan tindak kekerasan, atau dia kurang peduli dengan lingkungannya, jadi kurang hangat ya, kemudian kepeduliannya atau empatinya kurang. Dan kita lihat, kalau kita lihat dari orang tuanya, mungkin orang tuanya juga seperti itu, karena anak itu kan melihat, meniru, mendengar dari apa yang orang tua lakukan. Jadi kita bisa lihat apakah orang tuanya memberikan contoh yang apa sering melakukan kekerasan, itu kita bisa lihat, Prof. Apakah ada faktor yang ditonton atau apa? Betul sekali, gitu, Prof. Ya. Sering tontonan anak, jadi gawai itu sangat berperan. Permainan game itu, atau bahkan tidak hanya game, film kartun pun sering mentontonkan kekerasan. Jadi itu salah satu yang bisa kita lihat bahwa sangat-sangat berpengaruh terhadap perundungan gitu. Tayangan-tayangan media sosial itu juga. Betul, karena kadang-kadang anak-anak itu meniru begitu ya, tersinggung sedikit, anak temannya dipukulin atau apa gitu ya, sehingga bahkan anak SD aja sudah bisa membuli temannya gitu ya, kan masih kecil sebetulnya, tapi dia tersinggung, mukul temannya beramai-ramai dan sampai terjadi ada yang sampai ada kematian dan sebagainya itu ya. Benar, Prof. Jadi dampaknya sangat berat sekali. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini kalau kita mengatakan apa sih kita lakukan, ini tidak hanya bisa satu sektor ya, artinya banyak multidisiplin di sana, banyak yang harus terlibat. Ya, tadi yang paling dasar adalah keluarga dengan pola asuh yang demokratif, yang penuh dengan kasih sayang, seperti itu, cinta kasih. Keluarga dengan kuat mental emosional. Kemudian bullying itu sering terjadi di sekolah, maka lingkungan sekolah pun harus kita perbaiki. Saya kira sekarang sudah mulai gencar juga setiap sesi sekolah ataupun awal sekolah, biasanya guru itu mengajarkan bagaimana bully itu, bahkan ada nyanyiannya ya, di sini teman, di sana teman, di mana-mana teman semua, kan gitu ya, Prof. Seperti itu diajarkan di sekolah.
tidak boleh memukul, tidak boleh saling menyakiti. Kita satu saudara, seperti itu. Jadi terus didengungkan. Bahkan mungkin ada aturan-aturan sekolah. Kalau dia bully, punishment-nya apa? Ya punishment-nya tidak dengan kekerasan. Misalnya dia mesti harus piket gitu. Tidak hanya dia bully karena memukul, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, itu pun dia dicatat ya. Ini sehingga ini suatu punishment-nya juga tidak tambah membuli kan gitu. Kalau kita punishment-nya membuli, itu berarti mengajarkan kepada anak bahwa boleh kan gitu. Okay? Jadi itu. Jadi ada yang penanganan yang berbasis sekolah atau yang berbasis targetnya, siapa sih yang korbannya, siapa sih pembulinya. Tapi yang bagus itu adalah yang berbasis sekolah, artinya semua perangkat sekolah itu harus terpapar tentang apa sih bullying, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Tidak hanya gurunya, semua staf administrasi atau mungkin kantinnya atau pegawainya, tukang kebun dan sebagainya, itu semua terpapar bahwa tidak boleh ada bullying atau stop kekerasan di sekolah. Nah, kemudian ada lagi yang kita harus tingkatkan adalah pencegahannya, adalah tentu di tingkat atas lagi ya Prof, seperti ini. Kita sering-sering melakukan advokasi kepada pemegang kebijakan di atas sekolah. Mungkin ada lagi pemerintah yang harus misalnya meregulasi lagi tayangan-tayangan ya, media sosial itu tidak menayangkan betul-betul kekerasan itu. Ya saya kira mungkin itu harus kita sering advokasikan kepada pemegang kebijakan itu untuk lebih membatasi tayangan-tayangan atau lebih lagi mendengungkan. Saya kira juga berbagai buku sudah diterbitkan, Prof. Ya. Dari tingkat buku KIA pun ada kewaspadaan itu. Kita harus melindungi anak itu. Kemudian buku dari Kemendikbudristek juga mengeluarkan bagaimana, banyak Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan bagaimana kita harus melindungi anak, mencegah bullying itu secara kontinu atau reguler lah, terus didengungkan seperti itu, Prof. Tapi implementasinya itu loh. Ya, walaupun buku ada, di buku KIA ada, kadang-kadang dibaca pun tidak gitu loh oleh ibu. Jadi di sekolah juga ada, tapi kadang-kadang guru juga tidak terlalu mengeterapkan dengan apa yang telah dibaca itu. Terus bagaimana sebetulnya ya yang konkret, upaya-upaya yang konkret itu loh, supaya pencegahan bullying itu betul-betul bisa dilaksanakan. Dr. Tisna tadi berkali-kali mengatakan bahwa dari rumah, selalu dari rumah dan dari rumah. Ya. Segala sesuatu itu memang asalnya sesuatu itu dari rumah. Mungkin ada lagi tambahan yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama memang harus komunikasi itu, Prof. Komunikasi di rumah dengan anak. Ya, komunikasi yang baik sehingga kita tahu apa yang menjadi problem anak, siapa teman-temannya. Gitu. Sudahkah circle-nya positif gitu. Kemudian yang kedua, kita harus masuk juga di dunia zaman now, semua digital. Kita harus tahu nih yang ditonton apa. Jadi kita mesti harus melek teknologi juga, Prof. Kita masuk ke sana, jangan menyalahkan dia gitu. Jadi biasakan kalau ada masalah, ya kita jangan menghakimi mereka juga. Ya, istilah solusi zaman dulu mungkin kurang tepat untuk solusi untuk permasalahan zaman now ya, Prof. Kita mesti harus bisa betul apa sih yang harus kita lakukan ini. Ya, mungkin kalau zaman anak dulu
generasi Apalagi saya iya, ya. nggak ngomong rasanya sudah ini mesti harus Iya. sudah baik mengomong kok Iya. responnya beda ya, gitu seperti itu. Jadi kita memang harus menyesuaikan. Langsung begitu kita tahu kita dekat, maka kita tahu permasalahan yang dilakukan. Anda kalau adik kalau ada masalah, jadi kita harus bisa jadi temannya, Iya, betul. bisa jadi temannya, bisa jadi ibunya, bisa jadi sahabatnya, sehingga apapun dia akan ini kan. Dan kemudian yang paling penting adalah jadilah role model yang baik. Ya. Tokoh panutan ya. Panutan. Kalau betul. anak kita tidak mau berkata kasar, maka kita tidak boleh teriak-teriak kasar. Seperti itu, Prof. Jadi kalau kita mau mengajarkan dia empati, maka rajin-rajinlah orang tua itu memberi contoh, memberi pada siapa? Pada teman-teman atau orang lain yang tidak seberuntung dia. Jadi supaya dia biasa merasakan, saya terima kasih saya punya orang tua yang lengkap, saya terima kasih saya makan enak. Ternyata di luar itu banyak anak-anak yang tidak makan, tidak punya orang tua. Jadi ajak dia, beri contoh langsung. Ya. Satu hal kecil saja, ketika kita mengajarkan dia kemandirian. Ayo dek, bersihkan tempat tidur, kita ajak bersama. Jangan ngomong saja, tapi kita terlibat langsung. Seperti saya kira pasti akan bagus. Gitu. Kasih. Terus kalau memang betul terjadi pembulian, terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya. Apakah ada channel-channel yang bisa dihubungi? Ya. Bagaimana? Oke, Prof. Ini sebetulnya di tempat praktek saya banyak mendapatkan itu. Awalnya memang gejalanya datangnya memang sakit perut seperti itu, Prof. Tapi setelah digali-gali ternyata ada pembulian, benar-benar dibully. Nah, setelah memang betul itu suatu pembulian, sebagai seorang dokter ya, Prof ya, atau tenaga kesehatan, kita punya screening juga, Prof. Saya sudah menerjemahkan OBVQ itu Always Bullying Questionnaire itu yang revise di dalam bahasa Indonesia. Bisa itu kita deteksi, mau di tempat praktek silahkan, pakai di community silahkan bisa. Nah, ketika kita tahu bahwa ini suatu memang bully terjadinya di sekolah, maka kita memang harus mengkomunikasikan ini kepada gurunya. Ya, gurunya mungkin di sekolah ada guru BP gitu. Jadi kita pertemukan gitu ya, dari yang dibully maupun pembuli gitu. Nah, kalau memang betul-betul bisa diatasi, alangkah baiknya kan, Prof ya. Jadi tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Karena sebagai pembuli pasti ada latar belakangnya kenapa dia pembuli, dia sama-sama bermasalah sebetulnya. Yang dibully bermasalah, yang pembuli sebetulnya punya masalah juga gitu ya. Nah, setelah itu ketemu mudah-mudahan bisa teratasi. Tetapi kalau dia ternyata tidak nyaman berbicara dengan keluarganya ataupun dengan orang lain, dia bisa menghubungi beberapa yang sudah di sharing nomor teleponnya, bisa ke telepon pelayanan sosial anak, itu bisa, Prof. Nah, bagaimana kalau terjadi cyberbullying, kita nggak tahu nih siapa ini, kan gitu, Prof. Apa yang harus dilakukan? Tetaplah tenang. Kalau kita bisa komunikasi sama orang tua atau keluarga kan bagus ya. Saya dapat kiriman ini bukan saya gitu, misalnya gambar yang tidak senonoh, ini bukan saya. Tenang, abaikan, blokir, karena perangkat-perangkat di media sosial itu bisa memblokir, sudah ada ininya, Prof. Jadi blokir akun pelakunya, lalu kita bisa laporkan, diblok kemudian laporkan. Nah, kita juga mengumpulkan bukti-buktinya, kita simpan bukti-bukti tersebut. Nah, itu akan bisa nanti menjadi ketika nanti akan berproses ke tingkat hukum, itu bisa menjadi barang bukti gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, Prof gitu ya.
sehingga bisa ditangani dengan baik gitu. Jadi kalau ketika ada bullying di cyber, di internet gitu, jadi kita jangan di counter terus sehingga jadi rame juga, kemudian juga akan membenarkan, kadang-kadang akan membenarkan bahwa memang itu terjadi seperti itu. Jadi cukup itu, tenang, abaikan, blokir, laporkan, simpan bukti, seperti itu, Prof. Terima kasih. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan? Ya, saya kembali menyampaikan untuk apa yang menjadi tips kita untuk mengatasi atau mencegah bullying ini. Yang pertama adalah dampak bully itu sangat besar, Prof. Tidak hanya kesehatan fisiknya, mental emosionalnya, pendidikannya juga bisa berpengaruh. Kemudian sosial, bagaimana dia bersosial juga akan berpengaruh. Bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Sebelum dulu mungkin tentamen suicide ya, Prof, mencoba bunuh diri, sehingga kualitas hidupnya juga akan tidak bagus kan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu penting peranan semua pihak, terutama di keluarga dulu, bagaimana menanamkan perkembangan mental emosional yang baik pada anak. Kemudian melakukan berbagai pencegahan baik primer itu di sekolah, di rumah. Kemudian juga kita sebagai tenaga kesehatan mempromosikan bahwa bullying itu, melakukan deteksi dini juga, Prof, itu tugas kita sebetulnya. Itu adalah primer itu, Prof. Yang kemudian pencegahan di sekolah, berbasis sekolah tadi. Jadi mulailah menanamkan, jangan sampai bosan mengingatkan bahwa tidak atau stop kekerasan, bullying itu ya, di sekolah ya, dan juga menangani anak yang menjadi korban maupun pelaku pembulian itu. Saya kira itu yang tips yang harus kita tetap lakukan, Prof. Terima kasih, Dr. Trisna. Terima kasih untuk para sahabat masa dini. Kita telah berbincang tadi mengenai bullying dengan Dr. Trisna Windiani, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak. Terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa menjadi contoh-contoh ataupun untuk menangani anak-anak yang mengalami bullying maupun anak-anak yang membuli. Jadi mungkin tidak hanya pada para orang tua, tetapi juga para guru maupun para pembuat kebijakan bagaimana supaya bullying ini tidak sampai mengganggu tumbuh kembang anak. Bahkan ada mencoba bunuh diri akibat dari bullying ini. Marilah kita semua meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak Indonesia sebaik-baiknya. Ya, terima kasih pada para pemirsa, sahabat masa dini, dan terima kasih sekali lagi kepada pakar kita, ada Dr. Igusti Ayu Trisna Windiani. Terima kasih, Prof, senang berbagi. Terima kasih sahabat masa dini. Sehat Silakan, selalu. kalau mau minum. Terima kasih, Prof.